Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda masih membahas tentang tema cara mencintai istri yang benar. Yang satu adalah mencintai istri pertama, perhatian suami terhadap istrinya dengan mencium keningnya pada saat pulang pergi bekerja. Mencium. Yang kedua. Iya. Yang kedua, mencintai istrinya, tidak main tangan kepada istri, tidak tega menyakiti istrinya. Sayang. Yang ketiga, lembut itu. Dengan memanggil kata-kata sayang sebutan kepada istri. Yang keempat, memuji itu. Cara mencintai istri yang keempat itu suka berbincang dengan istrinya di malam hari. Komunikasi. Yang kelima, mencintai istri yang kelima itu dengan cara adalah bisa menghargai istri dan tidak menjatuhkan istri di depan orang lain. Memuliakan. Masya Jadi Allah. yang pertama cium, yang kedua saling sayang, yang ketiga udah habis waktu. Ya, habis waktu. Nah, bicara masalah manusia ini banyak sifatnya. Ada yang orang yang egois, ya. Ada yang rendah hati, nggak mau mengalah. Kita tidak bisa menyamaratakan manusia. Karena manusia itu kan memiliki sifat yang berbeda-beda antara satu sama yang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan antara suami yang satu, artinya suaminya tetangga, kenapa? Tapi gimana caranya? Beda sifatnya. Nah, mungkin Ustadz Imam bisa jelaskan nih, bagaimana nih caranya untuk suami ini ya peduli terhadap kepentingan istri itu, mau ngebantu, bukannya mau cuek aja gitu loh, biar perasaan cinta itu akan terus mengalir. Iya, baik. Saya Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bicara tentang bagaimana cara suami mencintai istrinya, yang selanjutnya adalah seorang suami membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Jadi ketika seorang suami itu membantu istrinya, meluangkan waktu untuk meringankan beban rumah tangga daripada istrinya, itu adalah kebaikan. Masya Allah. Satu kali ada seorang sahabat yang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan apa yang suka dilakukan oleh Rasulullah di rumah tangga yang tidak kami ketahui?" Maka Aisyah menyampaikan, baginda Nabi itu sering membantuku untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tanggaku. Masya Allah. Jadi coba bayangin ya, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin yang luar biasa, panglima perang, dai, guru, pebisnis, pengusaha luar biasa, tapi masih ada waktu untuk meringankan beban rumah tangga daripada istrinya. Maka mohon maaf ya, jika ada seorang suami yang membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, bukan berarti suami itu rendah. Justru ketika suami membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, itu mengangkat kemuliaan daripada suaminya. Berarti suaminya punya hati yang lembut, punya tubuh yang kuat, yang bisa hadir bersama dengan istrinya untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Tetapi juga ini perlu dicatat ya oleh para istri, kalau minta bantuan kepada suami, tolong disesuaikan. Karena istri dengan suami itu kan beda-beda kemampuannya, ya enggak? Istri itu luar biasa, Mas Fadli. Istri itu bisa mengerjakan 4 kegiatan dalam satu waktu. Contoh, handphone di telinga, lagi ngomong sama suaminya. Iya. Tangan goreng, kaki ngepel, anak gendong. 4, bayangin. Telepon, goreng, ngepel, gendong anak. Itu istri. Tapi suami beda. Gitu ya. Nyuapin. Iya, terus. Suami beda. Suami itu tipikannya yang detail gitu. Jadi kalau nyuruh sama suami atau minta bantuan sama suami begitu, jangan sekaligus. Iya. Ayah, nanti tolong ya ambilin galon di tetangga, terus itu bocor gentengnya, terus nanti itu karpet diambil ya dari tetangga, sama kue pesanan bunda diambil tetangga. Ibu ngomong gitu nggak dikerjain satupun. Diam aja suami kita. Ya gini aja. Mama ngomong apa? Kan gitu ujungnya. Jadi kalau sama suami ngomongnya detail aja. 1, ayah ambilin galon. Tunggu dulu dia selesaikan itu. Pulang ya. Setelah itu baru ayah karpetnya ganti. Iya. Karena suami beda dengan perempuan. Suami beda dengan istri untuk kemudian bisa memahami komunikasi daripada istrinya. Maka kembali kepada poin yang tadi.
seorang suami belajar membantu meringankan pekerjaan rumah tangga istrinya. Insya Allah itu adalah cara mencintai seorang suami kepada istrinya. Makasih banyak Ustaz Ilman. Makasih banyak Ustaz Ilman, ya luar biasa. Kenapa memaparkan ini jadi suami-suami di rumah lagi senyum-senyum. Iya, Jadi mau kalau bantu. suruh jangan terlalu banyak, satu-satu saja. Tapi ini Masya Allah ya, kita ingat lagi nih sekarang ini, kejadian zaman sekarang ini memang sungguh unik nih. Banyak perempuan ini pada ketakutan karena ngelihat pelakor semakin merajalela di mana-mana. Perebut laki orang, atau ya perebut kebahagiaan rumah tangga orang. Nah akhirnya istri itu jadi curiga sama suaminya. Sebenarnya dia nggak ada niatan, tapi karena saking sayangnya, saking cintanya sama suaminya, aduh handphonenya, aduh lihat nggak ya? Lihat aja deh. Akhirnya dicek handphone suaminya. Nah ini pertanyaannya, karena takut kehilangan, ini salah nggak apa yang dilakukan istri? Tapi kan masalahnya, kepercayaan itu diberikan tapi tetap ada keraguan. Nah, tapi kok menurut Ustadz, apakah itu benar atau salah Ustadz? Salah. Salah. Oh ya Allah. Tidak boleh mencek-cek handphone suami. Ya, saya juga suami. Kenapa? Kalau di rumah aja. Ya, cek. Izin, Ustaz Ilman. Marah-marah. Habis marah-marah bisa begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penjagaan pengawasan itu beda dengan curiga, Betul. dengan menuduh. Bedakan antara curiga dengan menuduh. Curiga itu hanya di dalam hati, tapi ketika sudah keluar dari suara, dari mulut, itu namanya menuduh. Apalagi sudah mengadakan reaksi. Itu sudah pada kategori mencari-cari kekurangan pasangan. Mencari-cari kesalahan. Saya tidak pernah cek handphone istri saya. Terus terang. Tapi punya kan istrinya kan dulu handphone? Ada. Nggak pernah ngecek karena nggak punya. Itu doang. Iya. Tidak pernah saya sentuh handphone istri saya. Nanti meninggal baru saya sentuh. Itu pun saya sentuh untuk terus kasih anak saya pegang. Hilang. Mohon maaf kepada semuanya. Tidak boleh mencurigai, apalagi jatuhnya menuduh. Ingat, curiga boleh, tapi menuduh jangan. Maka yang terpenting adalah tanamkan kepercayaan kepada pasangan. Sebagaimana apa yang kau lakukan itu sama saja yang dia lakukan. Maka dari itu, mohon maaf tanpa menggurui, tanpa menyudutkan. Maka jagalah suami dengan keimanan. Kasih Allah yang jagain. Kalau kita yang jaga handphonenya, memang cuma satu handphonenya. Bisa jadi ada handphone di jok mobil. Bahaya juga ini trik suaminya. Iya. Bisa jadi ada nomor handphone yang lain. Memang itu saja handphonenya. Mungkin di rumah itu yang dia pakai. Tapi kalau pas keluar beda lagi handphone yang pakai. Kalau hanya sekedar handphone, lebih baik kita tanamkan kepercayaan, doakan dia, minta perlindungan kepada Allah, biar Allah yang jaga pasangan kita. Itu yang terpenting. Justru makin siapa ini? Nggak ada suami saya itu tidak ada. Semua laki-laki semua. Bisa jadi Tony itu adalah nama perempuan. Iya sebenarnya. Cuma inisial aja itu. Diganti jadi Tony. Sebenarnya namanya Tika. Iya. Itu pengalamannya. Enggak. Pengalaman. Jadi orang bisa selingkuh dengan caranya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga pasangan kita dengan memuliakan, tidak mencurigai. Bahkan jikalau dicurigai bisa jadi itu jangan-jangan kaunya. Sebenarnya dia tidak melakukan itu, tapi karena dicurigai terus dituduh terus, lebih baik saya melakukannya aja deh daripada saya dicurigai terus. Yang paling terpenting, mohon maaf, bentuk kasih sayang kita, bentuk cinta kita kepada pasangan, suami ke istri, istri ke suami, tanamkan kepercayaan. Tidak di handphonenya dikasih, apalagi GPS itu supaya tahu di mana posisi istri. Ada teman saya begitu, Ustaz Ilman. Lihat, ya istri saya ada di sini. Istri saya, ngapain ya Allah? Ini terlalu kelewatan menurut saya. Enggak lah, itu kan demi kebaikan. Kenapa marah? Tiba-tiba berarti Anda pelakunya. Saya kan tidak
menyebut nama. Iya, Bapak kan tahu kalau itu saya tapi itu buat berguna bagi anak-anak atau istri kalau mobil mogok atau apa saya bisa cepet. Itu maksudnya. Nyampenya. Kan bisa jadi istrinya Mas Fadli simpan handphone di rumah, dia pergi sedih. Kan saya telepon, iya. Kan saya telepon. Nah kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang tidak ada di rumah. Jamaah. Nih awal-awal gini. menikah. Sebenarnya kalau kita pikir, buat semuanya nih, mungkin kita sependapat. Kalau awal-awal menikah, sayangnya luar biasa. Yuk sayang kita pergi nonton bioskop dan sebagainya. Yuk kita jalan-jalan. Giliran sudah lama pernikahannya, oh saya habis waktu. Streaming aja, gratis. Udah bayar tuh paket internet unlimited. Padahal gitu juga. Iya, enggak. Ada waktunya juga. Kenapa langsung mengarahkan ke situ? Enggak. Ya yang begitu biasanya, karena itu lebih murah. Kita tanya Mas. Ustadz Syam. Iya, Ustadz Syam. Iya. Dulu kan selalu pergi awal-awal. Iya. Apa sekarang gimana? Sekarang udah nggak pernah nonton ke bioskop Nah. lagi, Ustaz. Kenapa? Ada barak. Oh iya. Tapi gimana caranya menumbuhkan rasa cinta ini biar makin terus terjaga sama pasangan. Walaupun nggak bisa seperti dulu karena memang sudah ada anak, ya kan sudah ada Alasan kewajiban, anak. iya. Kasihan para kan dijual-jual Kewajiban. Silakan Ustaz Syam nih, mohon izin. Pernah aku ajak Ya. apa saat waktu hamil itu Ya. nonton ke bioskop, ternyata itu mempengaruhi, terlalu gede suaranya, Ustaz. Oh. Jadi langsung janinnya kurang baik gitu katanya. Jadi subhanallah, bukan nggak mau ngajak nonton. Saya hobi nonton bioskop. Namun subhanallah, kalau dikatakan cara mencintai selanjutnya adalah menghibur. Memberikan hiburan kepada istri. Jadi cara mencintai yang ke-8 adalah menghibur ketika pasangan sedang bersedih atau istrinya sedang merasakan sesuatu ingin dihibur. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan dalam sebuah riwayat, saya pernah duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersantai, lalu saya mintalah kepada suamiku, saya mintalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya ingin mendengar nama aku disebut dalam doamu ya Rasulullah. Maka Nabi pun langsung mengangkat tangannya dengan mengatakan, Allahumma ghfir li Aisyah, ya Allah ampunilah dosanya daripada Aisyah, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, apa yang ia perlihatkan dan apa yang ia sembunyikan. Maka saking senangnya saya pun menjatuhkan kepala saya ke paha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiburku dengan mengatakan, wahai Aisyah, wahai Humairah, apakah sesenang itu engkau mendengar doaku? Maka aku pun menjawab, kata Ibunda Aisyah, ya iyalah ya Rasulullah, siapa yang tidak senang didoakan oleh suaminya? Siapa yang tidak terhibur didoakan oleh suaminya? Apalagi doanya seperti itu. Apalagi engkau yang mendoakanku ya Rasulullah, yang mana doamu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Nabi SAW? Engkau baru satu kali kedoakan telah bahagia. Bagaimana dengan umatku? Adalah doaku itu tiap hari dalam sholat 5 waktu itu doaku untuk umatku. Allahumma firli ummati, Allahumma firli ummati. Maka Nabi menghibur Ibunda Aisyah dengan kalimat-kalimat doanya yang menyentuh perasaan daripada Ibunda Aisyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghibur daripada Ibunda Khadijah ketika terlihat daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha sedang merenung. Lalu Nabi mendatanginya ingin tahu kenapa Ibunda Khadijah sedang merenung. Wahai istriku, apakah engkau mengingat dahulu engkau adalah orang yang tinggi martabatnya lalu engkau dihina karena engkau beriman? Apakah engkau mengingat semua hartamu yang telah habis dipakai berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau mengingat dahulu engkau adalah seorang yang kaya raya, sekarang engkau jatuh miskin karena bersuamikan Muhammad? Maka Ibunda Khadijah menjawab, betul, saya mengingat-ingat kehidupanku yang dulu. Maka Nabi SAW, kalau engkau mau, aku akan mengangkat tanganku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk langsung menggantikan seluruh daripada apa yang telah engkau keluarkan. Namun jikalau engkau bersabar, itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik. Maka Ibunda Khadijah mengatakan, saya ingin bersabar dan saya ingin digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Artinya apa? Seorang wanita, seorang Ibunda Khadijah saja butuh dihibur karena kehilangan hartanya, kehilangan daripada apa yang telah dipunyai, diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya ketika sudah mendapat kalimat-kalimat yang baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah langsung mengatakan, enggak kok, saya enggak butuh itu semua. Saya cuma butuh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang wanita mesti mendapat hiburan daripada suaminya. Bukan hanya itu, sebaliknya pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu langsung datang kepada Ibunda Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Artinya hibur aku, hibur aku. Padahal habis
dapat wahyu, subhanallah. Maka seorang suami mestilah mentaati atau menuruti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Akhlak kita lihat bagaimana Nabi SAW berakhlak kepada istrinya, karena khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang kita kembali lagi nih mencoba membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja yuk kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apabila suami istri LDR, bagaimana hukumnya apabila suami tiap bulan tidak memberikan nafkah kepada istri karena istri juga bekerja? Namun suami memberikan nafkah kepada ibu kandungnya. Ketika istri meminta nafkah juga pasti selalu bilang suami juga pas-pasan. Dan suami mengatakan ya mungkin ya telah memberikan nafkah dengan menyediakan rumah dan mobil. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih Ustadz dan mohon untuk tidak menyebutkan nama saya. Sudah, alhamdulillah. Kita minta Ustadz Hilman dulu menjawab. Silakan Ustadz Hilman. Iya. Ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, tentu itu adalah pahala kebaikan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Maka saya sering bilang begini ya, mohon izin ini, mohon maaf ya. Ustadz, istri saya itu boros gitu katanya. Saya bilang gini, istri kita nggak boros. Barangkali kita yang tidak memberi yang terbaik untuk istri kita gitu. Makanya seorang suami jangan pernah takut memberi kepada istrinya. Percayalah, setiap kebaikan suami yang diberikan kepada istrinya itu akan mengangkat derajat kemuliaan suaminya. Jadi kalau bahasa gampangnya, tidak akan pernah habis segala sesuatu yang kita berikan untuk keluarga kita. Masya Allah. Mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Dan sedekah terbaik kepada siapa? Ya kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga. Maka mohon maaf mulai hari ini, jika kita diberikan kelapangan, keluangan, maka berikan yang terbaik. Insya Allah ada filosofi hidup terima kasih. Catat para suami. Terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin engkau terima tergantung yang engkau kasih. Makin banyak yang engkau kasih, maka insya Allah makin banyak yang engkau terima. Apalagi kepada istrimu, kepada keluargamu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Syam ada yang mau ditambahkan? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nafkah itu tidak harus per bulan. Jadi ada orang nafkahnya sekali ataupun 3 bulan sekali, ya tergantung berapa penghasilan. Jadi tidak harus tiap bulan. Kemudian yang kedua, jangan pernah membandingkan apa yang diberikan kepada ibu dengan apa yang diberikan kepada ibunya. Subhanallah. Karena ketika ibu rela suami memberikan kepada ibunya, insya Allah hati suami itu akan tergerak memberikan kepada istrinya. Alhamdulillah istriku solehah, tidak pernah menghalangiku untuk berbuat baik kepada ibuku. Pasti akan ditambahkan. Bahkan ibu mertua yang akan memerintahkan kepada anaknya, nah kenapa kau kasih ibu terus? Kasih pada istrimu. Ya subhanallah. Tapi kalau dari awal ibu sudah mengatakan, kau kasih ibumu, kau tidak kasih ke saya, padahal kewajibanmu kepada saya, ibu keliru. Karena ternyata anak itu akan selamanya milik ibunya. Walaupun dia sudah punya istri, maka dia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya kalau dalam keadaan orang tuanya tidak mampu sedangkan anaknya mampu. Subhanallah. Jadi kalau udah saya lihat dari bahasa pertanyaannya, udah ngasih rumah, udah ngasih mobil, subhanallah. Suaminya bukan orang tidak mampu. Suami ibu adalah orang yang mampu, dan mungkin ibu harus sedikit merendah bahwasanya relalah ketika seorang suami memberikan kepada ibunya, karena itu adalah sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Instagram Fadlimat_. Wah, Fadlimat_. Dia mungkin suka matematik kali dia, math. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya rumus nih untuk mencintai seseorang. Cocok, boleh tuh. Ayo cepat. Buat apa? Buat nanti saya. Buat nanti saya kenapa? Sekarang lah. Buat apa? Sekarang. Ayo cepat. Mana rumusnya? Bentar, tapi kok rumusnya mana ya? Lah, komen kok cuma segitu doang. Mana dia rumusnya? Aduh, saya tanya dulu deh. Ya kalau gitu ya. Ini mana dia rumusnya? Ayo. Mau tahu? Rumusnya. Mau tahu rumusnya? Mau dong. Buat semua pasti penasaran kan? Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ini orang nanggung banget ngomongnya.